Halo, perkenalkan nama saya Yakob Surduri. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang pentingnya berbahasa Indonesia. Yang kedua, contoh cara berkomunikasi dengan pasien dengan baik dan menggunakan bahasa Indonesia baku, serta fungsi bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, kita berbicara tentang pentingnya berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia masuk sebagai salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Bahasa Indonesia juga diakui sebagai salah satu bahasa yang resmi di negara-negara yang lain. Dan bahasa Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Bahasa Indonesia diajarkan di wilayah Indonesia, contohnya di sekolah, universitas, dan lain-lain, serta berbagai pelosok NKRI. Bahasa Indonesia harus diwajibkan untuk memakai di daerah atau wilayah kita sendiri. Pentingnya berbahasa Indonesia bagi kita itu harus bisa mengetahui atau bisa berbicara dengan orang yang lebih tua dan yang lebih muda daripada kita. Jadi harus kita menggunakan, contohnya berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya harus menghormati dan harus memakai bahasa Indonesia baku. Serta bahasa Indonesia non baku itu seperti cara berbicara di daerah, di lingkungan sekitar kita, terlebih khusus di dalam keluarga atau teman-teman yang kita lagi sama-sama. Oke, yang kedua, sekarang kita berbicara tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien dan baik, dan contoh cara berkomunikasi dengan pasien yang baik dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Oke, di sini saya akan berbicara, saya akan ambil contoh cara berbicara dengan pasien dengan baik dalam bentuk dialog. Perawat: selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Yakob Surduri. Saya di sini bertugas sebagai perawat. Apakah ada yang bisa saya bantu? Pasien: iya Pak Yakob, selamat pagi Pak, saya kesini mau tensi darah saya karena semalam saya rasa pusing-pusing, maka saya kesini untuk minta tolong kepada Bapak atas bisa bantu tensi darah saya. Perawat: oke baik Pak, sebentar ya, saya ambil dulu tensi untuk tensi darah Bapak. Pasien: iya Pak Yakob. Perawat: pantasan Pak, pusing-pusing semalam karena darah Bapak 100/70. Jadi kurangi begadang dan istirahat dengan baik ya Pak. Pasien: iya Pak, terima kasih ya sudah bisa bantu. Sekali lagi terima kasih ya Pak Yakob. Perawat: iya Pak, sama-sama, hati-hati ya di jalan. Oke baik, yang ketiga kita berbicara tentang fungsi bahasa Indonesia. Menurut saya fungsi bahasa Indonesia ialah untuk melancarkan komunikasi dengan sesama dimanapun atau kapanpun kita berada melalui surat kabar, radio, dan lain-lain. Selain itu, bahasa Indonesia dapat juga digunakan di mana saja apabila orang tersebut bisa menggunakan bahasa Indonesia. Contoh fungsi bahasa Indonesia: sebagai alat interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membantu mempelajari yang digunakan secara baik dan benar. Sekarang kita masuk kepada kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi di negara
dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa nasional contoh dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, yang kedua sebagai bahasa resmi kenegaraan, dan yang terakhir sebagai alat pengantar di dunia pendidikan. Oke, sekian tentang pendapat saya pentingnya berbahasa Indonesia, contoh berkomunikasi dengan pasien, dan yang ketiga fungsi bahasa Indonesia, dan keempat kedudukan bahasa Indonesia. Sekian video atau penjelasan dari saya. Saya mohon pamit. Selamat